Di bawah terik matahari, di tengah hiruk-pikuk jalan raya kota semesta, seorang polisi arogan menghentikan mobil seorang pengemudi. Tidak ada yang menyangka, tilang sepele itu berubah jadi insiden berdarah. Disaksikan ratusan pasang mata dan direkam puluhan kamera ponsel. Polisi itu menampar, mendorong, bahkan memukul di depan umum. Tapi siapa sangka, orang yang diperlakukannya semena-mena ternyata seorang TNI. Saat gengsi bertemu wibawa, harga diri dipertaruhkan. Inilah kisah yang mengguncang kota, membuat jalan raya jadi panggung pertarungan, dan akhirnya viral ke seluruh negeri. Dan inilah kisah cerita selengkapnya. Siang itu, jalan raya kota semesta terasa sesak oleh laju kendaraan. Deru mesin motor, klakson mobil, dan teriakan pedagang asongan bercampur menjadi satu. Matahari terik memantul dari aspal hitam, membuat suasana semakin gerah. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi bertubuh besar berdiri gagah di pinggir jalan. Dialah Aibda Damar Prasetyo. Wajahnya garang, matanya menyapu kendaraan dengan tatapan penuh kecurigaan. Satu persatu kendaraan diberhentikan olehnya. Beberapa pengemudi terlihat bingung, sebagian lain pasrah. Ada yang ditilang tanpa alasan jelas. Bawa surat-suratmu ke sini, tahu melanggar marka. Bentak Damar kepada seorang pengendara motor muda yang hanya bisa menunduk. Orang-orang mulai berkerumun, memperhatikan sikap arogan sang polisi. Sebagian berani mengangkat ponsel mereka, merekam diam-diam. Damar semakin menjadi. Dengan kasar ia menepuk-nepuk bahu seorang bapak tua yang sedang ditilang. Kalau nggak mau repot, selesaikan di tempat, katanya dengan nada menekan. Membuat orang-orang sekitar menggelengkan kepala. Suasana panas siang itu seakan ikut menyulut amarah warga. Bisik-bisik terdengar. Polisi itu makin lama makin ngawur. Di tengah keributan itu, sebuah mobil tua berwarna hitam mengurangi kecepatan dan berhenti di dekat lokasi. Dari balik kaca, terlihat seorang pria dengan wajah tenang, mengenakan kemeja putih sederhana. Ia adalah Sersan Rangga Adiputra, seorang anggota TNI yang saat itu sedang tidak bertugas, hanya hendak pulang setelah mengunjungi keluarganya. Rangga membuka kaca jendela, pandangannya datar namun tajam memperhatikan keributan di depan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang melihat perlakuan Damar pada masyarakat. Damar menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Rangga. Ada ketegangan sejenak. Warga yang tadinya sibuk dengan urusannya kini ikut memperhatikan mobil hitam itu. Suasana seolah melambat, hembusan angin panas, terik matahari dan bising jalan raya menjadi latar bagi awal pertemuan dua sosok yang akan memicu kisah besar. Aibda Damar berdiri dengan kedua tangan di pinggang. Wajahnya masih penuh amarah setelah menegur beberapa pengendara. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada mobil hitam yang baru saja parkir di tepi jalan. Keringat bercucuran di pelipisnya, namun tatapannya tak lepas dari pengemudi mobil itu. Ada sesuatu yang membuatnya gelisah, entah rasa curiga, entah hanya karena gengsinya terusik ketika seseorang berani berhenti tepat di area kekuasaannya. Di balik kemudi, Sersan Rangga Adiputra duduk dengan posisi rileks. Kemeja putihnya rapi, meski lengan digulung hingga siku. Wajahnya teduh, tak terlihat cemas sedikit pun. Dengan gerakan tenang, ia mematikan mesin, lalu menaruh kedua tangannya di setir. Udara panas membuat kaca mobilnya terbuka separuh, dan mata Rangga yang tajam menatap lurus ke arah polisi di luar. Bukan tatapan menantang, melainkan tatapan seseorang yang terbiasa menghadapi ketegangan tanpa rasa takut. Damar melangkah mendekat, sepatunya menghentak keras di aspal. Setiap langkah terasa menambah beban pada udara panas yang sudah menyengat. Beberapa orang di kerumunan mulai saling berbisik, menebak-nebak apa yang akan terjadi. Mobil itu pasti ada masalah suratnya, gumam seorang pria berkaus oblong di pinggir jalan. Lihat tuh pengemudinya, santai banget.
Nggak ada takut-takutnya, sahut yang lain. Damar mengetuk kaca mobil dengan kasar. Turunkan kaca, mana SIM sama STN kamu? Bentaknya. Suara kerasnya membuat beberapa anak kecil yang menonton mundur ketakutan. Rangga menoleh perlahan, senyumnya tipis. Dengan gerakan tenang, ia merogoh saku kemejanya, lalu menyerahkan SIM dan STNK yang sudah tertata rapi di dompet kulit coklat. Silahkan Pak, ucapnya singkat. Nada suaranya rendah dan terkontrol. Damar memeriksa surat-surat itu dengan dahi berkerut. Tidak ada yang salah. Nama, alamat, pajak kendaraan, semua lengkap. Namun gengsinya seolah tidak mengizinkan ia mengakui hal itu di depan kerumunan yang sudah menatap penuh penasaran. Plat nomor ini sepertinya nggak sesuai. Kau tahu melanggar bisa ditilang? Katanya dengan nada mengada-ada. Rangga tetap diam, hanya menatap. Ia tahu apa yang terjadi, namun memilih untuk tidak terburu-buru merespons. Kerumunan semakin rapat. Beberapa warga mengangkat ponsel, merekam dari jauh. Panas siang terasa semakin membakar. Bukan hanya kulit, tapi juga emosi orang-orang di sekitar. Rangga menarik nafas panjang, menatap sekeliling. Ia bisa merasakan situasi ini akan segera meledak. Namun tubuhnya tetap tegak, wajahnya tetap tenang, seolah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Aibda Damar Prasetyo berdiri di samping mobil hitam itu, memegang surat-surat kendaraan Rangga. Mata tajamnya menyapu selembar demi selembar. Meski jelas, semua dokumen itu sah. Tapi gengsinya terasa ditantang oleh sikap Rangga yang terlalu tenang. "Jangan pikir kau bisa lolos begitu saja," katanya lantang, sengaja agar orang-orang yang berkerumun bisa mendengarnya. Beberapa warga mulai berdesis. "Suratnya lengkap kok, apalagi yang dicari?" gumam seorang ibu pedagang gorengan di trotoar. Namun tak ada yang berani bicara keras-keras. Rangga membuka pintu mobil, lalu turun dengan tenang. Postur tubuhnya tegap, kulit sawo matang memantulkan cahaya matahari siang. Ia berdiri sejajar dengan Damar, tingginya bahkan sedikit mengungguli. "Semua surat sudah saya berikan, Pak. Di mana letak pelanggarannya?" ucap Rangga. Nada suaranya tegas namun tetap sopan. Damar mengangkat dagunya, menatap penuh kesombongan. "Kau pikir aku tidak tahu aturan? Plat mobilmu ini mencurigakan. Aku bisa saja menilangmu sekarang juga," bentaknya. Rangga menahan nafas sejenak, lalu berkata dengan nada lebih rendah, hampir seperti memberi peringatan. "Dengan hormat, jangan mencari-cari kesalahan. Semua jelas sudah sesuai aturan." Kalimat itu membuat wajah Damar memerah. Di depan banyak saksi, harga dirinya seolah dijatuhkan. Ia menatap Rangga dengan sorot penuh amarah. Kerumunan semakin ribut, kamera ponsel semakin banyak terarah ke mereka. Beberapa pemuda bahkan berbisik, "Polisinya nggak bisa terima dibantah tuh, lihat aja." Panas matahari semakin menyengat, keringat membasahi pelipis keduanya. Namun suasana justru terasa lebih membara daripada teriknya siang itu. Damar menepuk keras kap mobil Rangga hingga bunyinya menggema. "Jangan coba-coba mengajarkanku hukum di sini," teriaknya. Kerumunan langsung bersorak kecil. Sebagian kaget, sebagian lain menahan tawa getir. Rangga masih diam, matanya menatap lurus. Tatapan khas seorang yang terbiasa dengan medan konflik. Tidak mudah goyah. Ia tidak bergerak, hanya mengatur nafas, menahan diri. Seorang bapak tua di antara kerumunan berkata lantang, "Sudah cukup, Pak. Orang itu jelas-jelas tidak salah." Namun Damar menoleh tajam, membuat bapak itu mundur selangkah ketakutan. "Diam, jangan ikut campur," bentak sang polisi. Rangga melirik sekilas ke arah warga itu, lalu kembali menatap Damar. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Justru ketenangan itu membuat Damar semakin gelisah, seakan gengsinya dilucuti di depan orang banyak. Damar mengangkat jarinya, hampir menempel di wajah Rangga. "Aku yang berkuasa di jalan ini. Kalau kau melawan, kau akan merasakan akibatnya." Kata-katanya menggema di udara panas siang itu. Suasana menjadi semakin tegang. Orang-orang menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rangga tetap berdiri tegap. Kedua tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. Ia belum melawan, tapi sorot matanya jelas mengatakan, batas kesabaran ini hampir habis.
Siang semakin panas, matahari tepat di atas kepala, membuat aspal berkilau dan menyengat telapak kaki. Udara penuh dengan aroma knalpot bercampur debu jalanan. Kerumunan orang semakin rapat. Banyak yang menutup alis dengan tangan untuk mengurangi silau. Tapi mata mereka tak lepas dari dua sosok di tengah jalan. Aibda, Damar Prasetyo, dan Sersan Rangga Adiputra. Warga berbisik-bisik. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Beberapa kamera ponsel sudah mengarah, merekam setiap detik. Situasi itu bukan lagi sekadar tilang biasa. Ini mulai menyerupai tontonan publik. Damar berdiri dengan nafas tersengal, wajahnya memerah menahan gengsi. Surat-surat kendaraan Rangga ia kepalkan di tangannya, lalu dilempar ke kap mobil dengan kasar. "Dasar keras kepala, kau pikir bisa seenaknya di jalan ini?" teriaknya. Suaranya menggema di antara deru mesin kendaraan yang melintas. Rangga tetap tegap berdiri. Kedua tangannya masih mengepal di sisi tubuh, namun belum diangkat. Wajahnya tenang, hanya matanya yang mulai menajam, menyiratkan peringatan yang tak terucapkan. Dengan langkah kasar, Damar menghantam kap mobil Rangga sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Suaranya duk, membuat beberapa orang di kerumunan terlonjak kaget. "Pak, jangan keterlaluan," seru seorang pemuda. "Sudah jelas surat-suratnya lengkap kok," sambung yang lain. Tapi Damar tidak peduli. Ketika Rangga hendak meraih surat-suratnya di kap mobil, tiba-tiba Damar mendorong keras dadanya dengan tangan kanan. Dorongan itu membuat Rangga mundur setengah langkah. Kerumunan sontak berteriak. Sebagian menahan nafas, sebagian mengangkat kamera lebih tinggi agar tidak terhalang kepala orang di depan. Rangga berhenti. Tubuh tegapnya kembali stabil, meski dada yang didorong tadi masih terasa sakit. Ia menatap Damar dengan mata tajam, sorot yang membuat suasana semakin tegang. Di udara yang panas, di jalan raya yang penuh klakson dan teriakan, suasana seakan berhenti sejenak. Semua orang tahu, batas kesabaran seorang prajurit hampir habis. Jalan raya kota semesta makin penuh sesak. Matahari siang terasa membakar kulit, membuat keringat bercucuran dari wajah setiap orang yang berdiri di situ. Suara mesin angkot, dering bel sepeda, dan klakson kendaraan bercampur jadi satu. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, semua mata hanya tertuju pada dua sosok. Aibda Damar Prasetyo dengan wajah merah padam, dan Sersan Rangga Adiputra dengan ketenangan yang menahan gejolak. Kerumunan berdesakan, beberapa orang bahkan naik ke atas trotoar demi mendapat sudut pandang lebih jelas. Kamera ponsel terus menyala, merekam setiap gerak. Damar tak tahan lagi. Harga dirinya seperti diinjak-injak karena Rangga tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Dasar keras kepala!" teriaknya. Lalu dengan cepat tangannya terangkat dan menghantam dada Rangga sekali lagi, lebih keras. "Buh!" Suara hantaman terdengar jelas. Tubuh Rangga bergeser setengah langkah ke belakang, namun ia masih berdiri kokoh, tidak jatuh. Warga menjerit kaget. "Ya Allah, dipukul!" teriak seorang ibu muda sambil menutup mulutnya. Rekam terus, ini bukti," sahut seorang pemuda dengan ponselnya terangkat tinggi. Meski baru saja menerima pukulan keras, wajah Rangga tetap tidak berubah. Matanya hanya menatap lurus ke arah Damar, penuh wibawa, dingin, namun juga menahan amarah yang jelas mulai mendidih di dalam dirinya. Ia mengusap pelan bagian dadanya yang dipukul, lalu berkata dengan suara tenang, "Pak, saya sudah katakan, jangan keterlaluan. Saya tidak salah." Suara rendah itu justru membuat Damar semakin naik pitam. Amarah menguasai Damar,
Ia melangkah maju, jarak hanya 1 jengkal dari wajah Rangga. Tanpa aba-aba, tangannya melayang cepat, menghantam pipi kiri Rangga dengan keras. Plak! Suara tamparan keras itu menggema di udara panas. Kepala Rangga sedikit terpelintir ke samping, namun tubuhnya tetap tegap, tidak tumbang. Warga menjerit kaget. "Woi, itu udah keterlaluan. Polisi macam apa main tangan begini? Gila, dipukul di depan umum." Beberapa orang berusaha maju, tapi yang lain menarik mereka. "Jangan ikut campur, rekam aja," seru seorang mahasiswa dengan napas terburu. Anak-anak kecil yang tadi menonton dari belakang ibu-ibunya menangis ketakutan. Suasana jadi makin kacau. Teriakan warga, suara klakson kendaraan yang tertahan, dan dentuman musik dari angkot yang masih berjalan pelan di belakang. Rangga mengangkat wajahnya kembali, menatap Damar. Pipi kirinya mulai memerah bekas tamparan, tapi sorot matanya tidak gemetar. Ia mengusap pelan bagian dadanya yang dipukul, lalu berkata dengan suara tenang, "Pak, saya sudah katakan, jangan keterlaluan. Saya tidak salah." Suara rendah itu justru membuat Damar semakin naik pitam. Setelah tamparan keras itu, suasana jalanan seakan membeku. Semua orang menahan napas, hanya suara kendaraan jauh di belakang yang terdengar samar. Rangga berdiri tegap, pipi kirinya memerah, sedikit basah oleh keringat yang bercampur dengan rasa perih. Namun, matanya tetap tenang, sorotnya menusuk. Damar justru semakin merasa menang. Ia melangkah mundur setengah langkah sambil menengus kasar, lalu menoleh ke arah kerumunan. "Lihat, inilah akibat melawan polisi di jalan," teriaknya, penuh gengsi. Kerumunan bersorak protes. "Pak, jangan semena-mena. Dia nggak salah kok, kenapa dipukul?" Rangga menarik napas panjang. Dengan pelan, ia merogoh saku kemejanya. Kerumunan langsung riuh, mengira ia akan melakukan perlawanan. Namun tangan itu hanya mengeluarkan sebuah dompet kulit berwarna coklat tua. Dari dalamnya, ia mengambil selembar kartu identitas berlogo merah dan emas. Tangannya yang tegas menyorongkan kartu itu ke arah Damar. Dengan suara rendah tapi jelas, ia berkata, "Nama saya Sersan Rangga Adiputra. Saya anggota TNI aktif, dan saya tidak melanggar hukum." Damar terdiam sejenak, wajahnya kaku. Matanya menatap kartu itu. Jelas, ia mengenali lambang di atasnya. Namun gengsinya membuat ia pura-pura tidak peduli. "Siapapun kau, di jalan ini tetap aku yang berkuasa," katanya dengan suara bergetar, berusaha menutupi ketegangannya. Namun, kerumunan sudah heboh. "Ya ampun, ternyata TNI. Pantas aja dia tenang terus. Polisi itu berani banget sampai mukul tentara." Kerumunan mendadak bersorak, sebagian bahkan bertepuk tangan mendukung Rangga. Beberapa orang langsung mengangkat kamera lebih tinggi, memastikan kartu identitas itu terekam jelas. Rekam, ini bukti kuat," seru seorang pemuda. Damar merasa kepalanya panas. Ia bukan hanya melawan seorang pengemudi biasa, ia sudah mempermalukan dirinya sendiri di depan warga dengan menyerang seorang anggota TNI. Rangga menyimpan kembali kartu identitasnya, lalu berdiri lebih tegak. Cahaya matahari siang membuat keringat di dahinya berkilauan. Namun, sorot matanya kini jauh lebih tajam. "Aku sudah menahan diri, Pak. Tapi ingat, jangan gunakan seragam untuk menindas rakyat." Kata-kata itu menggema di jalan raya, membuat kerumunan semakin bersorak. Sebagian warga berteriak, "Hidup TNI! Berani banget polisinya, bisa viral ini." Damar menggertakkan giginya. Matanya merah, napasnya memburu. Ia tahu posisinya terpojok, namun gengsi menahannya untuk mundur. "Berani kau mengajariku di depan umum? Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang kuat," bentaknya sambil mengepalkan tangan. Kerumunan semakin gaduh, beberapa orang mundur, sebagian lain justru maju mendekat agar tidak kehilangan momen. Udara panas siang hari kini dipenuhi teriakan, sorakan, dan detak jantung semua yang menyaksikan. Terik matahari semakin menyengat, membuat udara di atas aspal bergetar seperti asap tipis. Jalan raya kota semesta seolah berubah jadi arena pertarungan. Di satu sisi, berdiri Aibda Damar Prasetyo,
Wajahnya merah padam, napasnya berat, gengsinya tersulut oleh sorakan warga. Di sisi lain, Sersan Rangga Adiputra berdiri tegap dengan sikap tenang, meski pipinya masih memerah akibat tamparan sebelumnya. Kerumunan makin apat. Suara bisik-bisik, teriakan dan sorakan bercampur jadi satu, menciptakan atmosfer panas yang tak kalah membakar dibanding matahari siang. Damar melangkah maju, jaraknya tinggal sejengkal dari Rangga. Tangan kanannya mengepal, urat-urat di lengannya menegang. "Aku tidak peduli kau siapa, tentara atau bukan, di jalan ini kau melawanku." Kata-kata itu membuat kerumunan semakin riuh. Wah, gila, polisinya benar-benar nantangin tentara. Ini kalau viral bisa pecah konflik besar. Rangga tetap diam beberapa saat, membiarkan kerumunan bersuara. Lalu, dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Pak, saya sudah menahan diri. Tapi jangan kira kesabaran itu berarti kelemahan." Tatapannya lurus menembus mata Damar, membuat beberapa orang di kerumunan bergidik. Ada wibawa militer yang jelas terpancar dari sorot matanya. Namun bagi Damar, tatapan itu seperti hinaan. Ia tidak bisa menerima dirinya dipermalukan di depan umum. Terlebih, kamera ponsel dari berbagai arah terus merekam. "Kalau begitu, lawan aku sekarang juga," bentaknya. Suaranya menggelegar bercampur dengan deru mesin motor yang terjebak macet di belakang kerumunan. Warga berteriak-teriak, sebagian panik, sebagian menunggu momen besar. "Weh, jangan dilawan, bahaya!" Tapi lebih banyak lagi yang berteriak, "Ayo, ayo, rekam terus!" Rangga tidak langsung bergerak. Ia mengepalkan kedua tangannya perlahan, menarik nafas dalam-dalam. Otot-otot di lengannya mengeras, tapi wajahnya tetap tenang meski jelas-jelas kesabaran itu sudah berada di ujung. Kerumunan terdiam sesaat. Udara terasa menekan, seakan waktu berhenti sebelum badai besar menerjang. Anak-anak kecil dipeluk erat oleh ibu-ibunya, sementara para pemuda semakin bersemangat merekam dari berbagai sudut. Damar mengayunkan tangannya, pukulan lurus diarahkan ke wajah Rangga. Namun kali ini, Rangga bergerak cepat. Dengan refleks seorang prajurit, ia mengangkat tangan kirinya, menangkis pukulan itu dengan keras. Buh! Suara benturan tangan terdengar jelas, membuat beberapa orang menjerit kaget. Untuk pertama kalinya, Rangga mulai melawan. Tubuhnya bergeser setengah langkah, sikapnya berubah dari bertahan menjadi siap menyerang. Sorot matanya tak lagi sekadar tenang, kini tajam seperti mata elang. Kerumunan meledak dengan teriakan, "Weh, ditangkis! Ini baru seru! Rekam, rekam!" Benturan keras tadi membuat suasana jalan seakan berhenti. Suara klakson, teriakan, bahkan langkah orang-orang di kerumunan seperti hilang dalam sekejap. Semua mata hanya tertuju pada dua sosok di tengah jalan. Aibda Damar Prasetyo terkejut. Pukulannya yang diarahkan penuh amarah ditangkis dengan mudah oleh Sersan Rangga Adiputra. Urat-urat di wajahnya menegang, gengsinya terasa remuk, tapi amarahnya justru semakin membara. Rangga berdiri tegap, tubuhnya sedikit condong ke depan. Tatapan matanya kini berbeda. Tidak lagi hanya tenang, tapi tegas, penuh wibawa. Dengan suara rendah yang hanya terdengar oleh Damar, ia berkata, "Aku sudah cukup menahan diri." Kalimat singkat itu seperti petir di telinga Damar. Dalam sepersekian detik, tangan kanan Rangga terangkat. Dengan kekuatan penuh seorang prajurit terlatih, ia melayangkan pukulan lurus menghantam rahang Damar. Bah! Suara pukulan terdengar keras, membuat kepala Damar terpelintir ke samping. Darah segar langsung terlihat menyembur dari bibirnya, menetes di dagu dan seragam coklat tuanya. Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh, namun ia masih berusaha berdiri. Kerumunan warga sontak histeris. "Woi, kena! Polisi itu kena! Ya Allah, bibirnya berdarah! Rekam terus, jangan sampai ketinggalan!"
Suasana berubah jadi gaduh luar biasa. Beberapa orang mundur ketakutan, tapi lebih banyak yang bersorak menyemangati Langga. Damar terhuyung, wajahnya meringis menahan sakit. Darah terus mengalir dari bibirnya, matanya merah penuh dendam. Sebaliknya, Rangga tetap berdiri kokoh. Wajahnya serius, rahangnya mengeras, sorot matanya dingin. Ia tidak berteriak, tidak membusungkan dada, hanya berdiri seperti tembok yang tak bisa digoyahkan. Kontras itu membuat warga semakin bersorak. "Lihat, tentara lebih kuat! Polisi arogan itu dapat balasan!" Damar mengusap darah di bibirnya dengan punggung tangan. Tangannya bergetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena gengsinya yang luluh lantak di depan kerumunan. "Kurang ngajar, kau berani sekali!" desisnya dengan suara serak. Rangga menatap lurus. Langkahnya maju setengah tapak, lalu berkata dingin. "Aku tidak menyerang duluan, tapi kalau kamu maksa, aku akan lawan sampai kau berhenti." Jalan raya kota semesta yang biasanya padat, kini benar-benar macet total. Kendaraan mengantre panjang, klakson berbunyi tak henti, dan sopir-sopir mencondongkan kepala keluar jendela untuk melihat keributan. Di tengah jalan, dua sosok, Aibda Damar Prasetyo dengan bibir berdarah dan Sersan Rangga Adiputra yang berdiri kokoh, jadi pusat perhatian seluruh orang di sekitar. Kerumunan makin rapat. Pedagang kaki lima meninggalkan gerobak mereka. Pengendara motor menepi, bahkan beberapa penumpang angkot keluar hanya untuk menyaksikan. "Ceperekam cepat, ini bakal viral!" teriak seorang remaja sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Sorakan bercampur teriakan. Ada yang mendukung Rangga, ada pula yang masih mencoba meredam, tapi suara mereka kalah oleh riuh massa. Damar berdiri goyah, darah menetes dari bibir ke seragamnya. Ia menatap marah ke arah Rangga, tapi matanya juga melirik ke kerumunan. Ia sadar semua kamera kini tertuju padanya, dan rasa malu semakin membakar amarahnya. "Jangan pikir kau bisa mempermalukanku di depan umum!" teriaknya parau, mencoba menjaga wibawa yang sudah runtuh. Namun kalimat itu hanya memancing teriakan balik. "Memalukan, malah mukul rakyat! Udah jelas salah, masih ngotot!" Kerumunan semakin riuh. Beberapa warga laki-laki berteriak, "Hajar balik bang, jangan takut!" Sementara ibu-ibu di sisi jalan memegangi anak-anak mereka, cemas melihat situasi. Suasana seperti arak-arakan besar, panas, sesak, penuh teriakan, bahkan tukang ojek online yang lewat pun berhenti dan menyalakan kamera, tak mau ketinggalan. Di tengah kekacauan itu Rangga masih berdiri dengan tenang. Nafasnya teratur, matanya fokus hanya pada Damar. Postur tubuhnya yang tegap membuatnya tampak seperti dinding kokoh di antara riuhnya kerumunan. Ia berkata dengan suara datar tapi jelas, "Aku sudah bilang, berhentilah, jangan bikin rakyat jadi saksinya." Kata-kata itu justru membuat sorakan makin keras. "Hidup TNI! Hajar terus!" Sementara di dunia nyata kerumunan makin gaduh, di dunia maya peristiwa ini baru saja dimulai. Ponsel-ponsel yang merekam langsung mengirimkan video ke media sosial. Dalam hitungan menit, potongan-potongan rekaman beredar di WhatsApp grup, Instagram, hingga TikTok. Judul-judul dramatis bermunculan. Tag, polisi arogan tantang TNI di jalan kota. Tag, bibir polisi berdarah dipukul tentara. Warga sorak. Tanpa sadar, kejadian ini sudah menjalar jadi berita besar. Di tengah riuh teriakan warga dan kemacetan panjang, suara sirine meraung mendekat. Sebuah mobil patroli berhenti tak jauh dari kerumunan. Dua orang polisi turun dengan wajah serius, lalu berjalan cepat ke arah Damar yang masih terhuyung dengan bibir berdarah. Kerumunan makin gaduh. "Wah, polisi lain datang! Ini bakal rame nih!" Ponsel-ponsel segera diarahkan, kamera fokus merekam detik-detik kedatangan itu. Seorang polisi berpangkat brigadir menahan nafas melihat kondisi Damar. "Pak Damar, apa yang terjadi?" serunya, berusaha membantu. Namun tatapannya tak bisa menipu.
Ia jelas terkejut melihat bibir komandannya berlumuran darah, sementara di depannya berdiri seorang pria tegap berwajah dingin. Rangga berdiri tak bergerak, hanya menatap tenang. Wajahnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya tetap fokus. Damar menepis tangan bawahannya. Dengan suara serak ia berteriak, "Jangan campuri urusanku, aku bisa urus sendiri." Kata-kata itu justru memancing reaksi keras dari kerumunan. "Urus sendiri? Dari tadi kau semena-mena, Pak. Halah, jelas-jelas kalah masih saja sombong." Polisi lain yang datang mulai gugup. Mereka sadar, situasi tidak berpihak pada mereka. Warga sudah ramai bersorak, dan kamera ponsel ada di mana-mana. Seorang pemuda maju ke depan berteriak lantang, "Jangan sentuh dia! Dia tentara! Dia nggak salah!" Kerumunan langsung bersorak menyambut, "Betul, betul! TNI nggak salah!" Sorakan bergemuruh seperti gelombang, membuat polisi-polisi lain yang baru datang saling pandang kebingungan. Mereka ingin melerai, tapi situasi jelas tidak memungkinkan. Jika mereka bertindak kasar, warga bisa semakin melawan. Rangga akhirnya angkat bicara. Suaranya tendang tapi tegas, terdengar jelas di tengah keributan. "Saya tidak mencari masalah. Saya hanya membela diri. Semua orang di sini menjadi saksi." Kata-kata itu membuat kerumunan semakin bersorak. "Betul, kami semua lihat." Suasana benar-benar berpihak pada Rangga. Brigadir yang tadi berusaha melerai kini menelan ludah. Ia menoleh pada Damar, lalu pada Rangga. Kemudian pada warga yang bersorak. Situasi benar-benar terbalik. "Pak, ini sudah ramai banget. Semua orang merekam. Kita harus tenang," bisiknya dengan wajah cemas. Namun Damar hanya mendengus. Darah nasi menetes dari bibirnya. Gengsinya runtuh, tapi amarahnya belum padam. Ia merasa dikepung, bukan hanya oleh Rangga, tapi juga oleh ratusan pasang mata yang siap menyebarkan aibnya ke seluruh negeri. Sore hari, hanya beberapa jam setelah insiden di Jalan Raya Kota Semesta, potongan video pertikaian antara Aibda Damar Prasetyo dan Sersan Rangga Adiputra sudah berseliweran di berbagai platform. Di WhatsApp, grup keluarga dan alumni sekolah ramai membicarakannya. Di Instagram, cuplikan itu masuk ke akun-akun berita lokal. Sementara di TikTok, video berdurasi 30 detik menampilkan momen saat Rangga memukul Damar hingga berdarah, ditonton ratusan ribu kali hanya dalam hitungan jam. Video itu tak hanya tersebar, tapi juga diberi judul-judul sensasional oleh para netizen. "Polisi arogan dipukul TNI, bibir berdarah." "Warga bersorak, polisi tak berdaya lawan tentara." "Keberobokan terbongkar, polisi vs TNI di jalan raya." Setiap judul membuat rasa penasaran publik semakin besar. Komentar membanjir di kolom-kolom postingan. Ada yang mendukung polisi, ada yang membela TNI, tapi mayoritas menyoraki sikap arogan Damar. Di Twitter, tagar polisi vs TNI langsung jadi trending. Ribuan cuitan membanjiri lini massa. "Beginilah kalau polisi arogan, kena batunya," tulis seorang netizen. Namun ada juga yang menahan diri. "Apapun itu, konflik aparat di depan publik bahaya sekali. Jangan sampai jadi presiden buruk." Perdebatan sengit terjadi, memperlihatkan bagaimana satu insiden di jalan bisa memecah opini netizen seluruh negeri. Beberapa warga yang ada di lokasi mulai mengunggah video dari sudut berbeda. Ada yang menyorot ketika Damar menampar kap mobil Rangga, ada yang merekam momen saat dorongan di dada terjadi, dan ada pula yang menangkap detik-detik pukulan balasan Rangga. Semua digabung membuat publik mendapat gambaran utuh. Rangga tidak memulai, ia hanya membela diri. Komentar-komentar pun semakin memihak. "Salut, tentara itu masih sabar banget. Kalau bukan TNI mungkin orang biasa sudah babak belur." Tak butuh waktu lama, media online lokal hingga nasional mencium aroma berita besar. Judul-judul berita bermunculan di portal-portal daring. "Bentrok polisi vs TNI di Jalan Raya Kota Semesta, warga jadi saksi." Video polisi ditampar balik TNI viral, netizen sorak. Media televisi lokal pun menyiarkan cuplikan video yang sudah dipotong, ditambah komentar dari pengamat hukum dan tokoh masyarakat. Di markas kepolisian setempat,
Atasan Damar mulai menerima telepon bertubi-tubi. Tekanan dari publik membuat mereka harus segera memberi penjelasan. Sementara itu, di markas TNI, nama Rangga sudah sampai ke meja komandan. Ada rasa bangga karena anggotanya tetap tenang, tapi juga ada kekhawatiran insiden ini memperburuk hubungan antar institusi. Situasi tak lagi sekedar perkelahian di jalan raya. Kini ia telah berubah menjadi isu nasional. Keesokan paginya, udara kota semesta masih dipenuhi perbincangan soal bentrokan polisi dan TNI di jalan raya. Di dunia maya, video insiden itu sudah menembus jutaan penonton. Di dunia nyata, 2 panggilan resmi keluar. Satu dari kepolisian resor kota semesta untuk Aibda Damar dan satu dari markas Kodim setempat untuk Sersan Rangga. Keduanya diminta hadir pada waktu yang sama untuk memberikan klarifikasi. Bukan hanya masalah internal, tapi juga untuk meredakan sorotan publik. Pagi itu, Damar memasuki kantor polisi dengan langkah berat. Bibirnya masih bengkak, wajahnya penuh guratan lelah. Di ruang rapat, beberapa perwira sudah duduk dengan wajah tegang. "Damar, kau sadar apa yang sudah kau perbuat?" Suara Kompol Jaya, atasannya, terdengar tajam. Damar menunduk, namun gengsinya masih tersisa. "Saya hanya menjalankan tugas, Komandan. Dia melawan perintah saya." Namun kalimat itu langsung dibantah. Tugas bukan alasan untuk memukul warga di jalan, apalagi warga itu seorang TNI. Sementara itu, di markas Kodim setempat, Rangga duduk tegap di hadapan komandannya. Wajahnya tenang meski situasi jelas menegangkan. "Rangga, kau tahu video itu sudah jadi konsumsi publik? Apa benar semua yang ada di rekanan?" Tanya Letkol Arif, suaranya berat. "Benar, Komandan, saya tidak memulai. Saya hanya bertahan." Beberapa perwira lain saling pandang. Mereka tahu Rangga tidak berbohong. Rekaman warga sudah jadi bukti nyata. Di luar ruangan, bisik-bisik terdengar. Beberapa polisi resah, khawatir hubungan antara institusi akan semakin memburuk. "Kalau viral terus, ini bisa jadi konflik serius," kata salah satu brigadir pada rekannya. Di sisi lain, beberapa anggota TNI merasa tersulut semangat solidaritas. "Anggota kita dipukul duluan, jangan sampai dibiarkan begitu saja." Udara di 2 institusi besar itu sama-sama panas, meski dalam ruangan ber-AC. Di sore hari, pertemuan gabungan digelar di sebuah ruang konferensi di kantor pemerintahan kota. Perwira polisi dan TNI duduk berhadapan, suasana tegang. Pihak kepolisian mencoba memberi penjelasan, sementara perwakilan TNI menunjukkan bukti video yang jelas mendukung Rangga. "Yang kami tuntut bukan sekedar klarifikasi, tapi juga tanggung jawab." Wajah Damar pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terpojok. Di tengah suasana itu, Rangga akhirnya angkat bicara. "Komandan, saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Saya tidak menuntut apapun. Tapi, saya tidak bisa diam ketika rakyat diperlakukan semena-mena. Itu saja." Kata-kata sederhana itu membuat ruangan terdiam. Beberapa kepala menunduk, menyadari inti masalah bukan sekedar bentrokan pribadi, melainkan soal keadilan. Sore itu, ruang konferensi di kantor pemerintahan kota dipenuhi wajah-wajah tegang. Perwira kepolisian dan TNI duduk berhadapan, masing-masing dengan gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan. Di ujung meja, Aibda Damar Prasetyo menunduk. Bibirnya masih bengkak dan kering, berlumuran bekas darah. Kompol Jaya, atasannya, menatapnya tajam. "Damar, tindakanmu tidak bisa ditolerir. Kau bukan hanya mencoreng institusi, tapi juga mempermalukan dirimu sendiri di depan publik." Damar tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu semua rekaman yang viral sudah jadi bukti yang tak terbantahkan. Di sisi lain, Sersan Rangga Adiputra duduk tegap, tenang seperti biasa. Letkol Arif, komandannya, menepuk pundaknya. "Kau sudah berbuat benar. Kau menahan diri selama mungkin.
Itu yang membedakan seorang prajurit dari orang yang hanya memakai seragam. Kerumunan wartawan di luar gedung sudah menunggu. Sorotan kamera siap mengabadikan hasil keputusan yang akan diumumkan. Akhirnya keputusan dibacakan. Aibda Damar dinyatakan bersalah atas tindakan indisipliner, penggunaan kekerasan berlebihan, dan mencoreng nama baik institusi. Ia langsung dicopot dari jabatannya dan dikenakan sanksi hukum internal. Keputusan itu sontak disambut lega oleh banyak pihak. Warga yang menjadi saksi di jalan raya merasa keadilan mulai ditegakkan. Saat wartawan mencoba mendekat, Rangga hanya berkata singkat, "Saya bukan pahlawan, saya hanya tidak ingin melihat rakyat ditindas, itu saja." Wajahnya tetap kalem, meski sorotan kamera tak henti mengarah padanya. Sikap sederhana itu justru membuat banyak orang semakin hormat padanya. Di media sosial, kabar keputusan ini meledak lebih besar. Judul-judul berita memenuhi timeline. Garis miring polisi arogan dicopot, TNI tetap tenang. Garis miring keadilan untuk rakyat, kasus Kota Semesta berakhir. Netizen bersorak, banyak yang menuliskan komentar penuh dukungan untuk Rangga, bahkan menjadikannya simbol prajurit yang melindungi rakyat. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui publik. Sejak awal, Rangga sebenarnya sudah mengenali Damar. Mereka pernah bertugas bersama dalam operasi gabungan beberapa tahun lalu, meski dari institusi berbeda. Rangga tahu betul sikap arogan Damar, tapi ia memilih untuk tidak mengungkitnya. Ia hanya ingin membuktikan satu hal, bahwa kesabaran bukan kelemahan, dan keadilan bisa ditegakkan, bahkan di tengah jalan raya yang panas sekalipun. Beberapa hari kemudian, suasana jalan raya Kota Semesta kembali normal. Pedagang asongan kembali berjualan, angkot kembali berhenti sembarangan, dan lalu lintas tetap semrawut seperti biasa. Namun, cerita tentang bentrokan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di warung kopi, di terminal, bahkan di kampus, orang-orang masih membicarakan hari ketika seorang polisi arogan ditantang balik oleh TNI. Dan di balik semua itu, satu pesan moral terus bergema. Kekuasaan tanpa kendali akan runtuh, tapi ketegasan yang benar akan selalu menemukan jalannya.